Salam HK3P untuk kita semua, humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Kita akan bersama-sama untuk belajar materi pelajaran pendidikan agama Katolik. Materi ini untuk para siswa-siswi SMP Sabrus 2 Bandar Lampung kelas 8. Baiklah, kita akan segera mulai untuk belajar kita saat ini. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk mulai masuk ke bab 4 ya. Dimana di dalam bab 4 itu temanya adalah peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Nah, anak-anak, tentu kalian pernah mendengar ya, istilah Roh Kudus di dalam pelajaran agama selama ini sering muncul, di dalam kegiatan peribadatan juga sering muncul. Nah, di dalam pembahasan materi kita pada hari ini, bab 4 itu dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Ya, kita nanti pasti akan jauh lebih memahami siapakah Roh Kudus itu, bagaimana kerjanya, dan latar belakangnya apa. Itu pasti kita akan menjadi lebih paham, ya kan? Bab 4 ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Yesus mengutus para Roh Kudus itu bagi siapa? Nanti akan kita lihat ya. Kemudian Roh Kudus memberi daya kekuatan, itu pokok bahasan yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengikuti bimbingan Roh Kudus. Anak-anak sekalian, untuk saat ini kita akan membahas terlebih dahulu pokok bahasan yang pertama, yakni Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, langsung saja supaya apa yang sering kita dengar, istilah-istilah Roh Kudus yang sering kita dengar itu nanti kita menjadi lebih paham, maka kita langsung saja untuk melihat materinya ya. Nah, Yesus mengutus Roh Kudus itu pasti ada latar belakang ya. Ada hal yang tentunya itu menjadi atau melatar belakangi alasan mengapa Yesus itu mengutus Roh Kudus kepada para muridnya ya. Nah, kalian bisa melihat di slide ya, peristiwa Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan itu membuat para murid mengalami kesedihan yang mendalam dan diliputi rasa ketakutan. Ini latar belakang sebelum Yesus mengutus Roh Kudus itu, ada kejadian seperti itu di mana Yesus disalib, wafat, dan dimakamkan. Itu ternyata berdampak besar bagi para murid sehingga mereka mengalami kesedihan dan juga diliputi rasa ketakutan. Kalau sedih jelas, mereka sedih karena ditinggal oleh Yesus. Yesus wafat. Tetapi kalau hubungannya dengan para murid lalu diliputi rasa ketakutan, apa yang mereka takutkan itu? Antara lain, ya, mereka takut terhadap kejaran para pemimpin Yahudi. Karena para pemimpin Yahudi lah yang selama ini juga mengejar Yesus untuk menghukumnya. Maka para murid sebagai murid-murid Yesus yang selama ini mengikuti Yesus, mereka pun juga merasa takut. Jangan-jangan para pemimpin Yahudi itu juga mengejar mereka sehingga mereka akan mengalami nasib yang sama dengan Yesus. Kemudian dalam ketakutannya itu mereka juga tidak berani mewartakan atau memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Kenapa seperti itu? Karena dalam keadaan takut pasti para murid itu juga tidak berani keluar. Sehingga di sini ada ditulis bahwa para murid hidup dalam persembunyian. Mereka berkumpul sesama para murid bersembunyi untuk menghindari kejaran para pemimpin Yahudi yang mereka takutkan itu, ya kan? Kemudian, nah di sini kita bisa melihat, coba kalian perhatikan di sebelah kiri, itu ada semacam lorong, ada semacam bangunan, itulah menjadi gambaran pada zaman dulu dijadikan sebagai tempat persembunyian para murid Yesus. Ruangannya seperti itu, kira-kira ruangan apa? Nah, di daerah timur tengah sana itu kan banyak sekali lorong-lorong yang dibuat ya, sengaja dibuat untuk
tempat tinggal. Nah, ini pun juga semacam lorong bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Oleh para murid Yesus digunakan sebagai tempat untuk bersembunyi. Nah, ini menjadi latar belakang mengapa Yesus mengutus Roh Kudus. Melihat situasi para murid yang seperti itu kan tentu Yesus juga tidak bisa, tidak tega. Pasti Yesus juga berpikir bahwa siapa yang akan melanjutkan pewartaan kalau para muridnya mengalami situasi seperti itu. Nah, maka sebelum Yesus itu mengutus para Roh Kudus, terlebih dahulu Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Jadi kan setelah Yesus wafat disalib, dimakamkan, itu kan 3 hari setelah itu kan jenazah Yesus tidak ada. Para murid yang menengok Yesus ke makam itu kan mereka kaget karena jenazah Yesus di situ sudah tidak ada. Mereka berpikir bermacam-macam pikiran yang muncul. Ada yang jenazah Yesus dicuri, ada yang Yesus juga mungkin entah dipergi atau mungkin hidup lagi dan lain sebagainya. Bermacam-macam pikiran muncul. Untuk menjawab pikiran-pikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri para murid karena Yesus tidak ada di makam itu, Yesus itu beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Nah, di dalam gambar ini salah satu contoh bagaimana Yesus menampakkan diri pada para murid. Nah, siapa yang disuruh untuk mencocokkan jarinya ke dalam luka yang ada di lambung Yesus itu adalah Thomas. Karena Thomas sendiri orang yang sulit atau tidak gampang untuk percaya begitu saja. Maka Yesus menampakkan diri kepada para murid, salah satunya ada Thomas di situ, untuk meyakinkan Thomas, maka ia disuruh untuk mencocokkan jarinya kepada luka Yesus yang ada di lambung. Kalian kalau melihat filmnya, itu luka Yesus yang ada di lambung itu luka karena ditusuk dengan tombak. Nah, peristiwa penampakan Yesus sendiri kepada para murid ternyata itu sudah berdampak. Apa dampaknya? Yakni membangkitkan semangat baru bagi para murid. Penampakan Yesus ternyata membangkitkan para murid itu menjadi memiliki keberanian kembali untuk keluar dari persembunyian dan mereka bersaksi tentang Kristus. Ya, ini masih dalam konteks penampakan Yesus. Jadi Yesus belum mengutus Roh Kudus kepada para murid. Dengan penampakannya saja ternyata sudah berdampak sangat luar biasa. Bagaimana para murid sudah mulai muncul keberaniannya untuk melanjutkan apa yang sudah diwartakan oleh Yesus terlebih dahulu, ya. Selain itu, ya, anak-anak, yang perlu kalian pahami bahwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya itu menegaskan bahwa ia itu siapa? Yakni Yesus sendiri. Yesus itu tetap hidup dan selalu ada bersama dengan para murid. Itu yang paling penting untuk kita sadari, bahwa kebangkitan Yesus itu mau menyatakan kepada kita, atau penampakan Yesus itu mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu tetap hidup dan selalu bersama-sama dengan kita sebagai murid-murid Yesus. Yang pertama. Yang kedua, penampakan Yesus itu juga sekaligus memberikan peneguhan tentang tugas perutusan untuk mewartakan atau bersaksi tentang siapakah Yesus dan kerajaan Allah. Dengan Yesus menampakkan diri, kita semacam mendapatkan peneguhan, mendapatkan metrai semacam itu, sehingga kita mampu melaksanakan tugas perutusan untuk mewartakan atau bersaksi tentang siapakah Yesus dan mewartakan kerajaan Allah. Ya, ini salah satu contoh bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kalian nanti bisa melihat kisahnya seperti apa di dalam kitab suci ada. Salah satunya adalah
Bagaimana begitu Yesus itu berjalan, tiba-tiba berjalan bersama mereka, itu ada semangat yang berkobar-kobar di dalam diri kedua para murid tersebut. Nanti kisahnya bisa kalian lihat sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya, sampai kapan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid? Itu terjadi sampai saat Yesus naik ke surga. Kalian bisa baca dokumen-dokumen tentang penampakan Yesus itu. Ada di dalam Injil Markus, ada di dalam Injil Matius, ada di dalam Lukas, itu juga ada. Nanti kalian bisa baca sendiri. Di situ sumbernya jelas. Ya. Kemudian, nah sekarang dari latar belakang yang tadi sudah kita lihat bersama, tentu kita punya bayangan bahwa Yesus pun tidak akan selamanya selalu menampakkan diri secara terus-menerus kepada para murid. Setelah Yesus merasa cukup bahwa penampakan-penampakan yang ia lakukan kepada para murid itu sudah cukup untuk memberikan keyakinan pada para murid, akhirnya tibalah saat di mana Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Perutusan atau pencurahan Roh Kudus terhadap para murid itu disebut sebagai Pentakosta. Dalam gereja sekarang Pentakosta dirayakan sebagai hari raya turunnya Roh Kudus. Kalian bisa melihat peristiwa Pentakosta itu dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Di situ secara panjang lebar dijelaskan kisahnya seperti apa, ya. Dan Pentakosta itu juga sekaligus menjadi bukti bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan para murid melainkan senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa sedikit bisa menyimpulkan bahwa berarti Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus kepada para muridnya itu sebenarnya adalah Roh Allah sendiri. Mengapa disebut sebagai Roh Allah sendiri? Di dalam slide yang sebelah kiri itu dituliskan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan para murid, melainkan senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Roh yang sudah diterima oleh para murid itulah Yesus sendiri yang senantiasa menyertai pewartaan, perjuangan untuk melanjutkan karya atau mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Ya. Sampai di sini saya kira paham ya, mengapa Yesus mengutus Roh Kudus, latar belakangnya apa, situasi para murid saat Yesus dihukum salib sampai wafat, sampai dimakamkan, situasi para muridnya, kemudian sampai dengan Yesus mengutus Roh Kudus. Ya. Kemudian kita melihat kalau Roh Kudus sudah dicurahkan kepada para rasul atau para murid, sekarang kita akan melihat Roh Kudus itu siapa, ya kan? Nah, di sini kalian bisa membaca Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Di sini sudah ditegaskan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kebenaran tentang apa? Nah, itu yang dijabarkan lagi. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Itu pasti, ya. Di saat kita berusaha untuk memahami atau mengenali Allah lebih jauh lagi, kita harus ada dalam situasi atau diri yang dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita benar-benar paham. Lalu yang kedua adalah menuntun gereja pada kekudusan. Kudus itu artinya suci, ya.
maka menuntun gereja pada kekudusan atau kesucian. Karena apa? Dengan bimbingan Roh Kudus pasti gereja. Nah, di sini gereja G-nya besar ya. Berarti yang dimaksud gereja di sini adalah umat Allah. Menuntun umat Allah kepada kekudusan. Karena apa? Orang kalau situasi hidupnya dalam bimbingan Roh Kudus, ia pasti akan memperjuangkan nilai-nilai atau mewujudkan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan menyemangati gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu sama dengan yang dialami oleh para murid Yesus tadi. Begitu mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka bisa muncul semangat yang berapi-api. Mereka bisa mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai bahasa. Nah, kita pun juga demikian, menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan menyemangati kita. Dalam hal ini adalah kita sebagai umat Allah untuk tugas perutusan, yakni mewartakan kerajaan Allah. Lalu yang keempat adalah membimbing dan menuntun kita menuju seluruh kebenaran Allah. Ya. Kemudian kita lihat tanda kehadiran Roh Kudus itu tanda-tandanya seperti apa? Ya. Kalau pada zaman Yesus, Roh Kudus itu digambarkan sebagai burung merpati. Nah, di slide kalian bisa melihat Roh Kudus turun kepada Yesus dalam bentuk burung merpati. Kapan kejadian ini terjadi? Yakni pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Disitulah tiba-tiba ada langit semacam terbuka. Kemudian dari langit yang terbuka itu muncul sinar. Nah, dari sinar itu keluarlah burung merpati yang hinggap ke bahu Yesus. Kata-kata yang muncul pada saat itu apa yang terdengar dari suara Allah saat Yesus dibaptis? Apakah ada yang ingat kalian? Kata-katanya adalah, inilah anak yang ku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah sendiri menyatakan kepada banyak orang yang ada pada saat itu bahwa kepadanyalah aku berkenan. Itu pada zaman Yesus. Kemudian pada saat Yesus mencurahkan Roh Kudus terhadap para rasul, para murid, yang kelihatan nampak di situ adalah lidah-lidah api yang hinggap di dalam diri para rasul. Lidah-lidah api itu tiba-tiba muncul dari atas lalu hilang di dalam diri para rasul itu. Nah, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu terjadilah berbagai macam muncullah berbagai macam kemampuan yang selama ini tidak kelihatan menjadi kelihatan. Salah satunya semangatnya yang tiba-tiba berapi-api, mereka yang bisa mewartakan Yesus dengan berbagai macam bahasa kepada orang-orang yang ada pada saat itu dan lain sebagainya, ya. Kemudian pada saat ini kehadiran Roh Kudus yang bisa kita lihat secara kasat mata apa? Kehadiran Roh Kudus tentu secara umum dalam perayaan-perayaan sakramen di dalam gereja. Ada 7 sakramen. Tetapi yang paling nampak jelas bahwa perayaan sakramen itu adalah perayaan pencurahan Roh Kudus adalah saat penerimaan sakramen Krisma. Di situ ada penumpangan tangan. Siapa yang melakukan? Seyogyanya yang memberikan sakramen Krisma kepada warga atau umat yang menerima Krisma itu adalah Bapak Uskup, ya kan? Bapak Uskup. Tetapi dalam keadaan darurat imam pun boleh memberikan, ya. Selain pada penumpangan tangan, di situ juga ada pengurapan minyak krisma.
Di mana minyak krisma itu diurapkan? Yakni di telapak tangan kita. Di telapak tangan itu diolesi atau diberi minyak krisma yang biasanya oleh Bapak Uskup itu diberikan dengan bentuk tanda salib. Nah, sakramen krisma itu sendiri masuk dalam kategori sakramen inisiasi karena apa? Memasukkan seseorang ke dalam kelompok jemaat yang sudah dewasa imannya. Nah, saya kira dengan penjelasan Pak Bedut ini tentu akan membuat kalian menjadi lebih paham. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang Yesus mengutus Roh Kudus ini, kalian bisa langsung ditanyakan melalui media classroom kita, atau mungkin bisa langsung bertanya kepada Pak Bedut secara pribadi juga bisa, ya kan? Nah, anak-anak, setelah kita bersama-sama memahami kaitan dengan materi bab 4 pokok bahasan pertama Yesus mengutus Roh Kudus terhadap para murid ini, sekarang saya akan lihat sejauh mana kalian menangkap materi yang Pak Bedut sampaikan ini. Caranya bagaimana? Saya ingin melihat jawaban kalian atas pertanyaan-pertanyaan yang Pak Bedut berikan ini. Maka anak-anak, ada 4 pertanyaan yang saya berikan berkaitan dengan materi yang tadi saya jelaskan. Silahkan itu nanti kalian kerjakan di dalam buku kalian. Nah, nanti Pak Bedut akan melihat jawaban kalian seperti apa. Dari jawaban itu nanti Pak Bedut akan melihat sejauh mana kalian memahami pokok bahasan tentang Yesus mengutus Roh Kudus ini. Ya. Nah, silahkan itu soalnya langsung ditulis di dalam buku kalian. Setelah soal ditulis, jangan lupa untuk langsung diberikan jawabannya. Kalau misalkan kalian ada yang lupa, kalian boleh flashback kembali ke materi-materi sebelumnya untuk melihat materi yang sudah ada, terlebih untuk mendukung menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, 4 soal itu masing-masing soal bobotnya adalah 25. Jadi kalau kalian itu nilainya sempurna semua, total menjadi 100. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan tugas, dan jangan lupa nanti tulisannya yang bagus, lalu pengumpulannya nanti akan saya informasikan lebih lanjut dalam classroom kita. Demikian anak-anak untuk materi kita pada siang hari ini. Pak Bedut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan Pak Bedut juga berdoa agar kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa diberkati atau senantiasa dalam limpahan berkat Tuhan. Terima kasih, selamat bertemu kembali di dalam materi-materi pelajaran agama selanjutnya. Terima kasih.